Ya, shalom semuanya. Selamat datang kembali di renungan dari bacaan Kejadian 36. Kejadian 36 ini kembali kita melihat silsilah, khususnya silsilahnya Esau, ya, di mana kalau kita baca ini semua nama-nama baru, ya, karena ini khusus menceritakan keluarga yang berasal dari Esau. Ya, banyak orang men-skip, ya, em, apa hanya melewati saja pasal ini, menganggap tidak penting, ya, padahal di sini kita bisa lihat Tuhan punya maksud dan tujuan dan juga rancangan untuk Esau, ya, dan keluarganya, ya. Oke. Ayat 1 bilang, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada anak Elon, orang Het. Ya, yang kita tahu, ya, kalau kita baca pasal sebelumnya di mana ini yang membuat hati mamanya, ya, Ribka, ya, sedih, ya, karena mereka mengambil keturunan dari suku Kanaan. Ini yang dilarang Abraham, supaya jangan sampai ada keturunannya mengambil perempuan dari Kanaan, ya. Tapi bagaimanapun juga, ya, ternyata kita lihat di sini keturunan Esau itu sangat banyak sekali. Ya, sepertinya pertumbuhannya sangat pesat, lebih cepat dari pertumbuhannya dari sisi Yakub. Ya, sampai saat ini kita tahu keturunan Yakub 12 orang. Ya, tapi di sini kita lihat dari Esau banyak banget. Ya, saking banyaknya mereka juga tambah kaya. Ya, makanya ayat 6 bilang gini, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak, ya, mereka di situ. Ya, kita lihat sini akhirnya Esau, keluarganya semuanya, ya, memutuskan untuk memisahkan diri, ya, meninggalkan Yakub, adiknya. Ya, kalau kita ingat di sini, Esau dan Yakub tidak lagi berselisih, mereka sudah rekonsiliasi, ya. Waktu Yakub ketakutan pada saat dia mau menemui Esau, justru Esau yang lari ke Yakub, ke adiknya, dan langsung peluk, langsung cium Yakub. Jadi mereka nggak ada masalah. Berbeda dengan ceritanya Abraham dan Lot, di mana gembala-gembala mereka, ya, slack, ya, masalah satu sama lain, ya. Akhirnya mereka pisah, ya, pisah karena bermasalah, ya. Kali ini mereka pisah karena memang udah terlalu banyak, harta mereka banyak, ternak mereka banyak, ya. Dan kita lihat mereka pisah dengan damai, ya. Esau meninggalkan Yakub. Kadang perpisahan ini sangat penting untuk pertumbuhan, ya, di mana Esau semakin banyak lagi, dan juga Yakub nantinya akan mulai bertambah banyak, yang pastinya di negeri itu udah nggak mungkin lagi dua keluarga besar ini tinggal bersamaan, ya. Saya percaya ini adalah caranya Tuhan, ya, untuk mencegah adanya konflik, ya, mencegah untuk memastikan panggilan masing-masing itu berjalan, ya. Mungkin kita pernah mengalami perpisahan, ya, ternyata perpisahan itu Tuhan udah atur sedemikian rupa sehingga perpisahan itu justru membawa kebaikan, ya, bukan membawa kehancuran, ya. Yang seperti ini membawa kebaikan, ya, bagi kedua belah pihak, ya.
Dan kalau kita baca sampai ayat 19 ya, terus keturunan-keturunan Esau, dan mulai ayat 20 sampai 30 keturunan Seir ya. Seir orang Hori. Apalagi nih, saya skip aja karena semua nama-nama keturunan ya. Terus ada raja-raja Edom ayat 31 sampai 43. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Jadi mereka ini udah bangsa yang besar, udah ada raja-raja. Israel belum ada ya. Pertumbuhan mereka ini sangat cepat dibanding pertumbuhannya kaum Israel ya. Dan kita lihat sebelum ada raja Israel, mereka udah banyak raja-raja ya. Dan ya ini dia ya, semua khusus pasal 36 ini menceritakan silsilah keturunannya Esau. Yang kita tahu Esau ini bukan yang penerus dari perjanjian Abraham dengan Tuhan ya, karena Tuhan sudah memilih yang tua akan menghamba pada yang muda ya. Dan Esau udah kehilangan hak kesulungannya, tapi Esau diberkati Tuhan luar biasa secara materi dan keturunan-keturunannya menjadi raja-raja ya. Dan kita bisa lihat nantinya bangsa Edom ya, yang di sini dibilang lahir. Dan kita juga belajar ya, sekalipun Esau ini sukses secara materialistis, secara material ya, secara materi, tapi tetap aja ya dia tidak udah nggak ada lagi hak kesulungan, dia tidak lagi yang membawa tongkat estafet dari janji Tuhan kepada Abraham ya. Dan ini yang terjadi, Esau kawin dengan perempuan yang dilarang oleh Abraham dan oleh Tuhan ya, yaitu dari Kanaan. Tetapi kita lihat Yakub menjaga ya keutuhan silsilah keluarganya. Dia tidak kawin mawin dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata keputusan Esau ini men-shape generasi-generasi ya yang ada di depannya dia. Dan sangat menarik ya, kok firman Tuhan di sini di Kejadian 36 ini nyebutin semua nama-nama keturunan Esau ya. Bukan cuman garis keturunan orang-orang dalam perjanjian aja, di luar perjanjian juga ya. Tuhan mencatat semua secara detail ya. Artinya Tuhan kita sangat peduli dengan sejarah juga ya. Dan yang pastinya nanti kita akan baca bahwa bangsa Edom ini akan berkonflik ya dengan Israel ya. Edom ya dari Esau dan Israel itu dari Yakub ya. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka melawan Israel terus ya. Ya inilah yang terjadi ya. Dari Esau yang nantinya bukan Esaunya dengan Yakub, mereka nggak ada masalah, tapi keturunannya karena Esau mengambil keturunan dari Ismail. Dan sampai sekarang kita bisa lihat keturunan Ismail terus bermasalah dengan keturunan Yakub, dengan bangsa Israel sekalipun, Israel juga ya. Tapi apapun itu ya, ini tidak akan membuat perjanjian Tuhan dengan Abraham itu berhenti, tapi ini akan buat lanjut terus ya. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Israel ya, Tuhan akan pelihara Israel ya. Nah, itulah pasal 36 ya. Walaupun banyak nama-nama ya, kita melihat Esau yang merepresentasikan perkembangan keturunan yang sangat cepat
ya, keturunan-keturunan raja yang berkuasa, yang punya power ya, dibanding Yakub atau Israel. Sangat lambat proses pembentukan generasi, keturunan-keturunannya lambat, tapi dia memegang janji Tuhan, janji yang kekal sampai nanti menuntun kepada Mesias. Oke, itu aja. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kejadian 37.